Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan memaparkan materi tentang sistem informasi akuntansi dengan siklus persediaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprilian. Dan perkenalkan nama saya Nandania Lisa. Untuk mengefektifkan waktu, kita lanjutkan saja ke materinya. Sistem informasi akuntansi. Menurut Romney dan Steinberg 2021, sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk memproduksi sebuah informasi bagi pengambilan keputusan. Dalam sistem informasi akuntansi, terdapat beberapa komponen yang terlibat seperti manusia, prosedur, instruksi, data, software, infrastruktur teknologi informasi, dan pengendalian internal dan tindakan keamanan. Fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada mengumpulkan data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Yang kedua ada membuat laporan untuk menghasilkan informasi dan memungkinkan pengguna melihat sendiri data yang tersedia di komputer. Yang ketiga, mencatat seluruh proses sesuai dengan apa yang sudah berjalan. Yang keempat, ada memproses data transaksi. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi pada siklus persediaan. Proses yang melibatkan identifikasi pencatatan dan pengendalian persediaan oleh perusahaan tujuannya adalah untuk memantau dan melacak sediaan barang dagangan, bahan baku, atau komponen milik perusahaan. Dengan sistem persediaan yang efektif, perusahaan dapat mengelola inventaris dengan lebih baik, memastikan ketersediaan barang yang cukup, dan mengoptimalkan penggunaan aset. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, sistem akuntansi persediaan melibatkan beberapa langkah dan komponen yang bekerja bersama-sama untuk mencatat, melacak, dan mengelola inventaris perusahaan. Salah satu komponen kunci dalam sistem ini adalah kartu persediaan. Kartu persediaan adalah alat pencatatan yang digunakan dalam sistem ini untuk mencatat dan melacak pergerakan barang atau bahan dalam persediaan perusahaan. Komponen ini menyediakan catatan terperinci tentang setiap transaksi yang terjadi terkait persediaan, seperti pembelian, penjualan, pengiriman, dan pengembalian. Fungsi sistem informasi akuntansi siklus persediaan yang pertama pencatatan, pembelian dan penjualan, yang kedua perhitungan persediaan fisik, yang ketiga penilaian persediaan, yang keempat pengendalian internal. Komponen pada siklus persediaan. Basis data persediaan merupakan komponen inti untuk menyimpan informasi terkait persediaan seperti jenis barang, jumlah yang ada, harga beli, dan informasi lainnya. Yang kedua, yaitu komponen penerimaan persediaan. Komponen penerimaan persediaan penting dalam sistem akuntansi persediaan. Komponen ini mencakup penerimaan barang atau bahan baku ke dalam persediaan perusahaan. Selama proses ini, pencatatan informasi seperti tanggal penerimaan, jumlah, dan kualitas barang masuk ke dalam sistem. Implementasi siklus persediaan pada sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu perusahaan perlu melakukan analisis kebutuhan persediaan. Dengan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan persediaan, perusahaan dapat memilih solusi perangkat lunak yang sesuai dan melakukan konfigurasi sistem yang tepat untuk memenuhi persyaratan mereka.
Yang kedua yaitu ada penerapan perangkat lunak dan pelatihan karyawan. Tim implementasi Tim implementasi harus memastikan bahwa penerapan sistem sudah benar, termasuk konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pengaturan basis data persediaan yang akurat, dan pengujian yang menyeluruh untuk memastikan fungsi sistem berjalan dengan baik. Selain itu, pelatihan karyawan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami cara menggunakan sistem dengan efektif dan efisien, termasuk memasukkan data persediaan, menghasilkan laporan, dan memanfaatkan fitur-fitur sistem dengan baik. Yang ketiga, perencanaan yang matang. Pemilihan perangkat lunak yang tepat dan komunikasi yang efektif antara tim implementasi dan stakeholder yang terlibat. Dengan implementasi yang baik, perusahaan dapat memanfaatkan manfaat sistem ini dalam hal pemantauan persediaan yang akurat. Keuntungan menggunakan siklus persediaan dalam sistem informasi akuntansi. Itu ada dua. Yang pertama, menghemat biaya. Dengan menggunakan siklus persediaan perusahaan dapat menghemat biaya penyimpanan dan biaya kekurangan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Dengan siklus persediaan, proses operasi optimalkan. Keuntungan menggunakan siklus persediaan dalam sistem informasi akuntansi. Yang ketiganya, mengurangi resiko. Siklus persediaan dapat mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan barang persediaan. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Memastikan ketersediaan produk yang tepat waktu kepada pelanggan agar pelanggan mendapat kepuasan. Selanjutnya, ada strategi siklus persediaan. Yang pertama, ada just in time. Just in time ini adalah strategi membeli barang hanya ketika dibutuhkan. Yang kedua, ada economic order quantity. Ini adalah strategi membeli barang dalam jumlah yang optimal. Selanjutnya, yang ketiga ada vendor manage inventory. Ini adalah strategi membiarkan supplier mengelola persediaan. Dan yang terakhir ada material requirements planning. Ini adalah strategi perencanaan kebutuhan material. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi siklus persediaan. Yang pertama ada kebijakan persediaan. Kebijakan persediaan merupakan kebijakan perusahaan yang terkait dengan jumlah persediaan yang harus dipertahankan. Yang kedua ada waktu pengiriman. Waktu pengiriman adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan barang dari supplier. Selanjutnya yang ketiga ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang diperlukan untuk menyimpan barang di gudang. Yang keempat ada biaya kekurangan. Biaya kekurangan merupakan biaya yang timbul pada saat persediaan tidak mencukupi atau tidak terpenuhi. Dan yang terakhir ada permintaan. Permintaan ini ada pada permintaan pasar terhadap produk. Selanjutnya ada perusahaan yang telah menggunakan siklus persediaan. Di sini ada beberapa kategorinya. Yang pertama ada perusahaan manufaktur. Di sini ada 3 contohnya, ada PT Unilever Indonesia atau produk konsumsi. Yang kedua ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Ini dalam makanan dan minuman. Yang ketiga ada PT Semen Indonesia Tbk. Ini ada dari bahan bangunan. Selanjutnya ada dari perusahaan retail. Yang pertama ada PT Alfamart Tbk minimarket. Yang kedua ada PT Indonesia Tbk minimarket juga, dan yang terakhir ada PT Matahari Department Store Tbk. Ini department store. Selanjutnya ada dari perusahaan distribusi. Yang pertama ada PT DHL Express Indonesia. Di sini termasuk ke dalam logistik. Yang kedua ada PT FED
FEDX Express Indonesia ini termasuk ke dalam logistik. Yang ketiga ada PT UPS Indonesia termasuk ke dalam logistik juga. Terus yang terakhir ada perusahaan online. Yang pertama ada Tokopedia, yang kedua Shopee, dan yang terakhir adalah Lazada. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan di atas, mereka menerapkan siklus persediaan dengan cara yang pertama ada sistem manajemen persediaan atau inventory management system. Terus yang kedua ada teknologi otomatis atau automation. Yang ketiga ada analisis data. Yang keempat ada integrasi sistem. Dan yang terakhir ada pengawasan stok real time. Untuk kesimpulannya, sistem akuntansi persediaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan inventaris perusahaan melalui penggunaan sistem yang efektif. Perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan persediaan, meminimalkan kerugian, dan meningkatkan efisiensi operasional. Mungkin segitu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.